Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami. Saya Muhammad Fajar akan memandu podcast kali ini ditemani para narasumber cantik kami. Ada Kari Kusmayanti, ada Karmila, ada Nurjanna, ada Nuryani, ada Nurma. Pada podcast kali ini kami akan membahas bagaimana strategi rekrutmen dan seleksi yang digunakan oleh perusahaan besar seperti Apple Inc. Seperti yang kita ketahui bahwa pasar tenaga kerja saat ini sangatlah kompetitif. Maka dari itu perusahaan perlu memiliki strategi rekrutmen dan seleksi yang efektif untuk menarik dan mempertahankan talenta potensial dari calon karyawan. Salah satu perusahaan yang dikenal dengan strategi rekrutmennya yang canggih adalah perusahaan Apple Inc. Dan pada podcast kali ini kami akan membahas bagaimana Apple itu membangun timnya melalui strategi rekrutmen yang efektif dan inovatif agar mereka mendapatkan karyawan yang potensial. Langsung saja saya tanyakan ke narasumber pertama kita, Kadek Kusmayanti. Kira-kira menurut Kadek, apa yang menjadi tantangan utama dalam pasar tenaga kerja saat ini? Ya, kalau menurut saya ada beberapa masalah yang bikin perusahaan dan pekerja merasa terkejut. Pertama-tama adanya persaingan yang sangat ketat, di mana banyak perusahaan yang mengincar bakat-bakat terbaik. Nah, sehingga mereka melupakan atau kesulitan mencari karyawan yang sesuai dengan kebutuhannya. Terus selain itu adanya teknologi yang terus berkembang. Nah, kadang pekerjaan yang dulunya membutuhkan manusia bisa saja digantikan oleh teknologi atau mesin. Nah, jadi dengan ini bisa membuat sebagian pekerja posisinya akan terancam. Oh, seperti itu. Jadi menurut Kadek Kusmayanti ini yang menjadi tantangan dalam pasar tenaga kerja saat ini adalah persaingan yang ketat dan perkembangan teknologi. Jadi kira-kira kalau menurut Nurjanna bagaimana Apple Inc. ini mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut? Nah, menurut saya pertama Apple Inc. ini sangat aware sama perkembangan di pasar tenaga kerja sekarang. Mereka sangat rajin menyelidiki tren-tren di industri dan melihat apa yang dibutuhkan dalam pasar saat ini. Terus mereka juga punya tim yang khusus untuk mencari solusi buat tantangan-tantangan ini. Mereka tidak hanya berdiam diri, tapi mereka sangat proaktif dalam mencari cara untuk tetap kompetitif di pasar. Misalnya seperti mereka bisa membuat program pelatihan buat karyawan yang bisa melatih mereka di skill-skill baru yang diperlukan. Jadi mereka sangat serius dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Begitu. Jadi terima kasih atas argumennya Nurjanna. Selanjutnya kita akan membahas strategi pada rekrutmen dan seleksi. Jadi bagaimana menurut saudari Nuryani, apa strategi yang diterapkan oleh Apple Inc. itu pada proses rekrutmen dan seleksinya? Nah, menurut saya strategi rekrutmen yang dipakai oleh Apple Inc. ini itu tidak main-main. Nah, mereka punya cara tersendiri untuk membuat orang-orang tertarik untuk menjadi bagian dari tim Apple. Nah, kan pertama-tama mereka punya brand yang sangat keren. Udah dari awal banyak orang yang ingin kerja di perusahaan Apple karena brandnya yang sangat keren ini. Nah, dari brandnya yang sangat keren ini menjadi salah satu alasan mengapa mereka dapat menarik banyak bakat. Terus yang kedua, mereka juga sangat aktif dalam mencari talenta-talenta baru. Mereka tidak hanya duduk diam untuk menunggu bakat-bakat itu datang sendiri, tetapi mereka juga sangat aktif dalam mencari kandidat-kandidat yang cocok. Mereka ikut dalam acara-acara karir, bekerja sama dengan universitas-universitas, serta sering menggunakan platform online untuk mencari bakat-bakat baru. Kemudian yang lebih kerennya lagi, Apple ini tidak hanya melihat dari segi kualifikasi saja, tetapi mereka juga melihat cocok atau tidaknya karyawan ini dengan kerja yang ada di Apple Inc. Jadi
calon karyawan ini dengan nilai-nilai perusahaan yang ada di Apple Edge. Nah, menurut saya strategi rekrutmen yang dipakai ini itu sangat efektif. Terima kasih kepada Nuri. Jadi intinya menurut Nuri ini Apple punya strategi rekrutmen yang keren karena mereka punya brand yang kuat dan aktif dalam mencari bakat baru serta mencocokkan dengan budaya perusahaan. Makanya tidak heran ya kalau banyak orang yang sangat ingin bekerja di perusahaan itu. Jadi selanjutnya saya tanyakan kepada saudari Nurma, bagaimana perusahaan Apple ini mengembangkan karyawannya yang sudah direkrut? Jadi setelah seseorang berhasil masuk ya di tim Apple, perjalanan mereka belum berakhir sampai di situ saja, karena tim Apple ini mempunyai program pengembangan karyawan yang dimana Apple tidak hanya menganggap karyawan sebagai alat untuk melakukan perjalanan saja, namun mereka lihat karyawan mereka sebagai investasi. Mereka punya program pelatihan dan pengembangan yang sangat ketat dan keren untuk membantu karyawan mereka tumbuh dan berkembang. Nah, program ini bisa mencakup sebagai hal mulai dari pelatihan sampai dengan pengembangan kepemimpinan. Terima kasih kepada saudari Nurma. Jadi selanjutnya saya tanyakan kepada saudari Kamila, apa yang membuat program pengembangan karyawan Apple ini menjadi salah satu yang terbaik di industri? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudari Nurma tadi. Salah satu hal yang membuat program pengembangan karyawan Apple menjadi salah satu yang terbaik di industri ialah fokusnya terhadap inovasi. Mereka tidak hanya memberikan pelatihan yang biasa saja kepada karyawan, tapi mereka sering mengajak para karyawan untuk terlibat dalam proyek-proyek inovatif yang menantang. Jadi karyawan bisa mendapatkan pengalaman yang berharga bagi karir mereka. Selain itu, program pengembangan karyawan Apple memiliki pendekatan yang personal. Mereka tidak memberikan satu ukuran untuk semua orang, tapi mereka memiliki pendekatan yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan masing-masing karyawan. Jadi menurut Karmila ini program pengembangan perusahaan Apple Inc. tidak hanya memberikan pelatihan biasa, tapi melibatkan karyawan pada proyek-proyek inovatif, dan juga pendekatan personalnya jadi salah satu atau faktor yang membuat program ini menjadi salah satu yang terbaik di industri ya. Ya, oke. Kesimpulan pada podcast kali ini ialah bahwa proses rekrutmen dan seleksi sangatlah berperan penting dalam persaingan pasar tenaga kerja saat ini. Dengan mempelajari proses rekrutmen dan seleksi pada perusahaan Apple Inc., kita dapat memahami bahwa bagaimana perusahaan bisa sukses dan membangun tim yang kuat dan berbakat. Itulah tadi podcast kita tentang proses rekrutmen dan seleksi. Podcast kita hari ini telah membawa kita dalam perjalanan menelusuri strategi rekrutmen dan seleksi pada perusahaan Apple yang menakjubkan, serta bagaimana mereka menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan karyawan. Ingatlah, dalam setiap langkah rekrutmen dan pengembangan karyawan terdapat cerita inspiratif yang menanti untuk kita ungkap. Jangan lewatkan episode berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Muhammad Fajar dan para narasumber kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.